dirinya Sayyidina Utsman menjadikan jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa bagi siapapun yang senang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga beliau mengatakan, barang siapa yang merayakan Maulid Nabi Muhammad, barang siapa yang senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad, aku yang akan mengajarkan dirinya nanti di alam kubur tatkala malaikat Munkar Nakir mempertanyakan dirinya. Sayyidina Ali yang mengajarkannya. Enak tuh deh itu. Dari 4 sahabat membela, 4 sahabat ikut andil terhadap orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bergembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar yang akan memanggil orang yang menyediakan makanan-makanan yang terdapat di Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kagak rugi walaupun juut yang keluar nih, juut ini ya masih ada juut di mari ya, dikirim saya anggur, kata saya anggur serada lonjong, anggur babakan. Walaupun yang keluar juut, ini Sayyidina Abu Bakar akan memanggil orang yang memberi juut ini. Oi, mari yang ngasih juut nih. Ditarik sama Sayyidina Abu Bakar, dipanggil sama Sayyidina Abu Bakar, bagi siapapun yang menyediakan makanan di dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kagak ada ruginya. Nggak ada ruginya kita merayakan Maulid Nabi Muhammad. Sayyidina Umar yang akan mendampingi diri kita tatkala diri kita didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Udah kagak ada pertanyaan udah. Oh, malaikat apa kalau Sayyidina Umar yang dampingin. Sayyidina Utsman yang akan menjamin dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman ini menjadikan dirinya jaminan di hadapan Allah. Jaminan terhadap apa? Terhadap orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad. Udah ya Allah, ini saya yang jamin nih orang nih. Oh, ini orang baik, ini orang baik. Sayyidina Utsman yang akan mengatakan kepada Allah. Dan Sayyidina Ali yang akan mengajarkan diri kita tatkala diri kita dipertanyakan di alam kubur. Malaikat mengatakan, "Man rabbuka?" Sayyidina Ali yang ngajarin, "Allahu Rabbi." Jawab kita. Enak. Duduk doang. Duduk, dapat makan. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang duduk di dalam perkumpulan orang-orang yang baik, maka dirinya pun termasuk orang-orang yang baik. Sekalipun dirinya hadir maulid, tidur, ya, kali. Yang tidur, ya, yang senderan kebas, ya, tetap dapat sama. Dapat pahala, dapat karunia, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu pasti akan mengangkat derajat kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Jangankan kita gembira, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengikuti peperangan dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini sebanyak 17 peperangan yang diikuti oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Dari 17 peperangan, 1 di dalamnya gugur. 16 peperangan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid itu mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan Sayyidina Khalid bin Walid tabarruk, meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap rambutnya Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Khalid bin Walid kalau mau perang selalu diselipin rambutnya Nabi Muhammad di imamahnya beliau, di picinya beliau diselipin. Minta keberkahan dari Nabi Muhammad untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. 16 peperangan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala berkat rambutnya Nabi Muhammad. 1 helai doang, kagak banyak. Dan 1 peperangan bisa gugur dikarenakan apa? Tatkala itu imamahnya Sayyidina Khalid bin Walid terjatuh, terlepas dari kepalanya, sehingga terbunuh
Dari 16 peperangan ini mendapatkan kemenangan, 1 terbunuh dikarenakan picinya, imamahnya Sayyidina Khalid bin Walid terjatuh. Rambutnya Nabi Muhammad jatuh, gugur dia, syahid di dalam peperangan. Itu disebutkan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad pun saking cintanya dengan Nabi Muhammad, minta keberkahan kepada Nabi Muhammad. Itu kalau Nabi Muhammad mau motong rambut, nggak ada satu helai pun yang jatuh ke tanah, nggak ada. Sampai dalam riwayat itu para sahabat Nabi Muhammad rebutan mengambil rambutnya Nabi Muhammad. Ada yang dapat serau, ada yang dapat cuma 10 lembar, ada yang dapat cuma 1 lembar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai saat ini peninggalan Nabi Muhammad pun diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diabadikan, rambutnya, jubahnya, sendalnya, sampai telapak kakinya masih ada. Menandakan apa? Menandakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini manusia yang sangat mulia. Coba dah kita cari ulama yang paling hebat di dunia. Ada nggak bekas-bekasnya? 14 abad yang lalu masih ada sampai sekarang? Ada. Melainkan bekas-bekasnya Nabi Muhammad, asar-asarnya Nabi Muhammad, sisa-sisanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rambutnya Nabi Muhammad, jubahnya Nabi Muhammad, bicinya Nabi Muhammad, imamahnya Nabi Muhammad, pedangnya Nabi Muhammad, semua diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar apa? Biar umatnya ini bisa menyaksikan, melihat tuh ini nih kesederhanaan kehidupan Nabi Muhammad. Sederhana hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih bajunya Nabi Muhammad kayak gini, sendalnya Nabi Muhammad seperti ini. Bahkan disebutkan di dalam kitab Manhajus Sawi, kalau kita tabarruk dengan trompa yang bisa dipici-pici itu, trompa itu dikatakan seseorang yang tabarruk terhadap trompanya Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan keselamatan dimanapun dia berada. Trompa doang, bukan sendalnya trompa, gambar sendalnya doang, gambar. Padahal yang gambar bukan ulama, yang gambar bukan siapa-siapa. Mungkin, tapi ya mungkin yang gambar juga gak sholat kali. Ya, sibuk apa kalau bahasa ini? Apa? Bukan nyablon apa? Bordir. Sibuk ngebordir. Yang bordir juga mungkin agak sholat. Bukan yang bikinnya, tapi yang tapi apa yang dia bikin, apa yang dia gambar, trompanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di dalam kitab Manhajus Sawi. Kalau ente sering datang majelis Nabi Muhammad Fat'at Ahad pagi, pasti pernah dengar. Habib Muhammad Fat'at belum pernah menjelaskan seperti itu. Di dalam kitab Manhajus Sawi itu diterangkan, orang yang bertabarruk terhadap terompahnya Nabi Muhammad, Allah akan memberikan keamanan dan keselamatan dimanapun mereka berada. Trompa doang, trompa. Gambarnya trompa. Gimana kita bisa memiliki athar dan bekas-bekasnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, keberuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya apa yang ada di diri Nabi Muhammad itu semua bisa mengangkat derajat diri kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang memiliki tingkatan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita juga minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan perkumpulan kita, silaturahmi kita ini bisa membawa keberkahan, bisa membawa kemanfaatan, bisa membawa kemaslahatan. Dan semoga berkat solawat diri kita di pagi menjelang siang hari ini bisa mengangkat wabah dan penyakit yang terdapat di negeri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hati-hati kita dengan cahaya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lisan-lisan kita
menjadi lisan-lisan yang ahli salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga berkat perayaan ini, berkat kesenangan ini, berkat kecintaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan diri kita rizki yang halal, rizki yang barakah, rizki yang bisa mengantarkan diri kita untuk taat kepada Allah, rizki yang bisa mengantarkan diri kita untuk sujud kepada Allah, rizki yang bisa mengantarkan diri kita untuk ibadah kepada Allah, rizki yang bisa mengantarkan diri kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, rizki yang bisa mengantarkan diri kita untuk menggapai kenikmatan yang abadi, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi